Oke, tapi selamat ningolata salam sujud kaya nama lempang adil kata lino bocongan ke surga pasingat ke jubata. Harus. Oke, sudah bergabung bersama dengan saya. Ini mantan ketua PD KMHDI, Bung Handi. Sibuk benar memang orangnya, susah dicari waktunya. Sampai saya harus pergi ke Kabupaten Seruyan untuk bisa bersilaturahmi dan ngomong. Gimana kabar nih? Kabar baik, karena kita juga mematuhi protokol kesehatan, jadi kita juga harus jaga kesehatan supaya kita tetap sehat. Anjuran pemerintah terlalu dekat nih. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berbicara mengenai tentang pemuda Dayak khususnya dan Kalimantan Tengah. Nanti kita berbicara mengenai tentang kondisi sebenarnya pemuda Kalimantan Tengah seperti apa. Tapi sebelumnya, kalau lu cek di sini sebenarnya melihat kondisi pemuda saat ini gimana sih lu? Kalau kondisi pemuda Kalimantan Tengah saat ini mungkin mengalami yaitu kemajuan, tapi dalam artian kemajuan ini terlambat dalam artian kita terlambat majunya karena memang hari ini kita pada tahap yaitu masih tahap perencanaan. Kenapa demikian? Karena teman-teman yang di luar Kalimantan sudah melaksanakan eksekusi, sehingga teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah agak terlambat dia untuk berproses Ya. Tapi kan memang Kalimantan Tengah ini luasnya luar biasa masyarakat. Secara geografis yang memang luasnya sangat luar biasa, 1,5 Pulau Jawa. Tapi yang perlu kita sadari juga kenapa Kalimantan Tengah berkembangnya itu terlambat, karena memang teman-teman yang istilahnya dari pelosok itu sudah dibudidayakan. Dalam artian mereka sudah terbiasa menikmati, ya, anak-anak kecilnya sudah terbiasa menikmati uang yang banyak dengan cara nambang dan sebagainya, sehingga dorongan dari orang tua juga sangat kurang, sehingga banyak kita jumpai seperti yang kemarin kita jumpai yang di Tangkahen itu kan kita melihat bahwa kita tanya kemarin setelah SMP kalian mau ngapain? Saya mau kerja. Tambang emas, karena mereka sudah merasakan bahwa mendapatkan uang itu dengan mudah gitu. Jadi memang salah satu sisi potensi alam yang begitu besar juga bisa mengurangi ya. Iya, karena memang ketika kita sudah anak muda Kalimantan Tengah, ketika dia sudah merasakan sudah megang uang banyak dan juga ngapain dia harus sekolah. Nah, sehingga kita ingin memajukan SDM tanpa ada dukungan, baik dukungan dari keluarga, dukungan dari pemerintah dan juga dukungan orang-orang terdekatnya, sehingga agak sulit. Tapi kalau lihat kondisi yang lu alami, kan lu sempat jadi ketua dan segala macam itu, kondisinya sebenarnya kan lu pasti lihat ya secara real itu, khususnya untuk mahasiswa ya. Kalau khusus mahasiswa hari ini, memang ada beberapa mahasiswa itu terbuka wawasannya untuk membangun Kalimantan Tengah. Tapi ada juga teman-teman yang khusus mahasiswa masih menutup diri. Menutup diri masih gimana? Menutup diri dalam artian dia tidak memikirkan nasib generasinya. Dia hanya memikirkan bagaimana aku bisa berkembang dengan kemampuanku. Jadi sehingga banyak mahasiswa saat ini tidak memikirkan bagaimana nasib generasinya di bawah, di kampung bagaimana. Untuk seharusnya dia mahasiswa yang khususnya kita yang ada di Kalimantan Tengah harusnya kembali memberi motivasi dan semangat pada generasi-generasi di bawahnya. Kalau yang dari luar-luar, maksudnya kan pasti banyak pemuda Dayak yang merantau, balik ke kampung, ada nggak kira-kira begitu? Kebanyakan sih minim. Nah, karena memang kebanyakan khususnya kita coba kita lihat banyak memang profesor kita tapi hanya di bidang pendidikan. Dalam artian pemberdayaan pendidikan khusus kayak komunitas yang ada di daerah untuk memajukan tempat-tempat terpencil itu masih belum ada. Sangat jarang lah untuk kita melihat yang kayak gitu. Kalau kamu kan berasal dari Sampit ya. Kalau pemuda-pemuda Sampit yang merantau itu banyak balik atau gimana? Kebanyakan sih ada sedikit balik, karena memang kita sering berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Kota Waringin Timur sendiri bahwa ketersediaan dari pemerintah daerah untuk menampung teman-teman yang istilahnya sekolahnya di luar Kalimantan, sehingga dia kembali bingung mau ngapain, sehingga dia merasa ngapain saya kembali kalau tidak ada tempat gitu. Jangan-jangan mendulang emas lagu ya. Iya. Tapi banyak mahasiswa itu lulus. Iya, banyak mahasiswa itu kan lulusnya khususnya
Kota Waringin Timur kan salah satu mahasiswa terbanyak tuh. Kita ada di Jogja dan juga di Jakarta dan lain sebagainya tersebar. Cuman ada beberapa mahasiswa kembali tapi ada yang tidak. Tapi kalau lihat kondisi pemuda Kalimantan Tengah dan kalau lu lihat gambarannya ke depan ini gimana sih pemuda Kalimantan Tengah ini, gambaran lu ke depan sih ya, dengan kondisi yang ada saat ini nih? Dengan kondisi yang ada sih sebenarnya mampu sih untuk mengembangkan SDM lebih baik lagi. Tapi karena memang saat ini memang perlu bertahap, karena penyadaran terhadap mahasiswa sendiri pun masih perlu genjotan yang sangat luar biasa. Karena terbiasa mungkin ya mahasiswa Kalimantan Tengah terlena dengan suasana dan terlena dengan kondisi alam yang ada, sehingga saat ini contoh kita saat ini kan berbicara masa lalu. Dulu kita di kampung kita itu hutan. Sekarang kita melihat khususnya Kota Waringin Timur banyak sawit dan sebagainya. Dan saat ini teman-teman yang mahasiswa masih belum memikirkan, oh ketika saya pulang kampung dulu masih ada hutan, sekarang ada sawit. Nah, itu apa sih yang terjadi? Nah, banyak saat ini teman-teman yang merasa bahwa oh ini adalah kesalahan perusahaan, kesalahan masa lalu dan sebagainya. Kita tidak mengetahui apa sih faktor utamanya. Oh, bujur-bujur. Dan itu yang banyak orang tidak tahu ya. Dan saat ini kan kita lihat Kalimantan Tengah ini apa namanya dipercayakan oleh pemerintah itu kan besar saat ini. Ketahanan pangan, terus penyangga ibu kota baru. Kalau kesiapan terhadap pemudanya bagaimana? Maksudnya, pemuda ada melihat arah ke sana nggak sih? Maksudnya gitu loh. Kalau melihat sih mungkin ada, karena memang tapi tidak keseluruhan secara utuh. Karena memang hari ini Kalimantan Tengah mungkin dalam pembenahan. Tapi pembenahan yang mungkin menurut saya pribadi adalah pembenahan yang harus kita siapkan adalah peningkatan SDM. Nah, karena hari ini kita sering menjumpai bahwa banyak guru-guru yang di pelosok, khusus guru-guru nih. Jadi tenaga pendidik yang di pelosok, malah setelah beberapa tahun di pelosok dia ingin ke kota gitu. Sehingga siapa yang membina di daerah-daerah yang terpencil kalau kita ingin meningkatkan SDM? Kita meningkatkan SDM harusnya dari desa. Dari desa ya? Iya. Ada berapa desa sih? 1.000 lebih ya? 1.000 lebih. 1.000 lebih ya? Dan itu pun dengan infrastruktur yang capek woy. Saya dari Palangkaraya ke Suryani 8 jam memuntah, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau melihat potensi kan ini kali penyangga ibu kota, siap nggak kira-kira kita nih menurut kamu? Untuk 2024 kan akan mulai itu. Kalau secara kesiapan, siap atau tidak siap, kita harus siap. Tapi secara SDM dan kapasitas kita sebagai pemuda mungkin belum siap. Karena memang hari ini ya itu seperti apa yang saya sampaikan, mindset kita mungkin sudah terhegemoni dari dulu bahwa kita harus membangun kelompok kita. Sehingga membangun secara keseluruhan belum ada. Oh, nah, itu kesetaraan. Ya, kesetaraan itu yang belum kita temukan dalam tubuh Kalimantan Tengah. Tubuh Kalimantan Tengah. Tapi kan ada filosofi Huma Betang ya, Pak? Secara konteks filosofi Huma Betang kan ada keberagaman. Keberagaman dalam arti apa? Tapi ketika kita berbicara dalam fakta realita, ketika konteks Huma Betang itu diterapkan untuk mewakili saja, keterwakilan saja, bukan untuk merangkul semua untuk memajukan suatu daerah. Berarti per kelompok aja gitu ya? Terus kalau anak mudanya gimana menghadapi filosofi Huma Betang itu? Seharusnya kan anak muda sebagai penerapannya. Secara penerapan sih anak muda mampu untuk menerapkan itu, tapi secara prakteknya banyak anak muda kadang berbeda pikiran, berbeda pandangan. Kadang perbedaan ini menjadi suatu permusuhan, sehingga ini ada kelompok ini, ada kelompok ini, sehingga tidak ada ide dan gagasan yang menjadi satu yang untuk membangun Kalimantan Tengah. Berarti ada yang sering menjatuhkan kan? Iya. Tapi kalau ini kan filosofi Huma Betang. Kalau melihat saat ini kan dengan filosofi Huma Betang kan otomatis kan kita bilang bukan miliknya. Itu kan pastinya milik suku Dayak yang beragama keharingan pastinya kan dengan filosofi itu. Nah, dengan budaya yang saat ini kita bilang, apakah pemuda saat ini meninggalkan budaya itu, kebudayaan-budayaan yang ada, dengan kita bilang globalisasi, K-pop lah dan segala macam lah, lagu-lagu segala macam, konteksnya Kalimantan Tengah gimana? Sekarang sih konteks Kalimantan Tengah ya kepada untuk menjaga
kebudayaannya itu ya, Huma Betang dan lain-lain itu? Yang pertama sih banyak pemuda Kalimantan Tengah juga terhegemoni, masuknya budaya luar, terus juga. Tapi ketika ada suatu isu atau konflik antar suku, mereka bersatu gitu. Oh, Rame mereka jadinya, sehingga mereka tidak melihat bahwa tantangan kita ke depan adalah bahwa budaya dari luar. Nah, yang hari ini kita hadapi bahwa budaya yang ada dalam tubuh kita, yang menjadi konflik adalah di dalam kita. Oke. Sehingga ramenya tidak menghantam budaya luar, tapi menghantam budaya sendiri. Contoh gimana nih? Aku bingung nih. Contoh kayak ada beberapa permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Musyawarah mufakat kayak terjadi, entah kayak kemarin kan ada suku tuh yang di Kalbar, kalau nggak di Kaltim ada pembunuhan dan lain sebagainya. Itu kan menjadi konflik antar suku dia, sehingga itu menjadi kekuatan untuk khususnya kita Dayak menjadi bersatu. Tapi dalam konflik itu istilahnya untuk menyelesaikan, tapi untuk masuknya budaya luar untuk bersama-sama untuk membangun budaya yang ada di Kalimantan Tengah untuk bersaing ya sama budaya itu ya, tetap kuat, itu masih belum ya. Tapi kalau kita lihat nanti pemuda saat ini, berarti otomatis banyak pemuda yang tidak paham kebudayaan Kalimantan. Kebanyakan sih karena memang mungkin faktor lingkungan. Itu pertama, faktor lingkungan, juga faktor ketidakingintahuan anak muda hari ini tentang kebudayaan, sehingga banyak orang-orang luar yang tahu kebudayaan kita daripada kita sendiri. Ya mungkin aku mempelajari budayanya. Nah, ini yang aku bilang kemarin, kita bicara mengenai globalisasi ya. Karena mau tidak mau kita meruntuhkan dari SDM, dari pendidikan. Bagaimana siapnya SDM ini menghadapi globalisasi kita bilang. Nah, otomatis kan kalau tidak ada regenerasi, bagaimana untuk mempertahankan, melawan itu semua kira-kira? Yang pertama kan kita harus sadari bahwa tentang pembangunan Kalimantan Tengah bukan berdasarkan kelompok. Itu yang pertama. Kita harus membangun dari yang hal terkecil sampai hal yang terbesar, seperti membangun di wilayah desa dan lain sebagainya. Kita lestarikanlah budaya-budaya yang ada di desa dan sebagainya. Kita kan sekarang punya media sosial dan lain sebagainya, kita ekspos agar nanti teman-teman, kadang biasanya saya melihat ketika teman-teman khususnya di Kalimantan Tengah sendiri, ada teman-teman dari luar bertanya tentang kebudayaan Kalimantan Tengah. Dia hanya menyampaikan secara umum, tapi tidak secara kekhususan. Nah, sehingga itu kebanyakan orang yang dari luar yang lebih paham. Literasi kita agak kurang gitu. Literasi kurang ya. Tapi kan gak banyak buku bro di Kalimantan Tengah mengenai Dayak. Ya kan makanya peningkatan SDM itu kan harusnya dibarengin dengan literasi. Nah, literasi itu yang harusnya dikembangkan oleh para akademisi kita. Betul. Tapi pertanyaanku satu sih, mengapa orang Dayak nggak suka merantau? Ya intinya saat ini orang Dayak itu merantau di tempatnya sendiri, itu yang pasti. Karena dia kan menyusuri sungai, hutan. Ya, maksudnya merantau keluar daerah. Ya, mungkin secara persepsi pribadi mungkin karena terlena karena alam. Nggak mau meninggalkan permata ya? Iya. Dia ingin menjaga kemurnian alam dan juga memang hidupnya mungkin agak susah meninggalkan asal usulnya. Kalau kamu kan keharingan nih. Kalau konteks keharingan, kita bilang kan keharingan ini orang yang kita bilang kayak ini ya, kalau mau perang itu harus melewati kalian dulu gitu loh, kalau bicara budayanya. Nah kalau secara keharingan melihat kalau konteks kita bilang adat istiadat saat ini kan penjaganya ada pelestarinya, apakah sudah mulai adanya kemerosotan terhadap kepada pemudanya sendiri? Secara pemuda sih, khusus kita di Indo Keharingan juga sudah membangun SDM kita memberikan pemahaman bahwa ini loh yang harus kita pelajari agar nanti fondasi kebudayaan memang di kita. Tapi hari ini banyak oknum-oknum orang-orang tertentu yang memang hari ini menganggap bahwa saya orang yang paling Dayak di Kalimantan Tengah. Saya yang tahu kebudayaan dan lain sebagainya. Padahal secara utuh bahwa kenapa mereka tidak mencoba berdiskusi dan berdialog dengan kita, karena memang kita adalah penyangganya. Nah, janganlah kita
buat persepsi bahwa saya adalah orang yang paling Dayak. Karena ketika kita berbicara seperti itu, apa sih tandanya? Ya, apa tandanya Dayak nih? Itu kan tidak bisa kita jelaskan secara fisik. Nah, secara pengetahuan pun juga kita tidak bisa jelaskan. Tapi yang perlu kita ketahui juga banyak orang yang bisa bahasa Dayak, tapi dia bukan orang Dayak. Sehingga mencari tanda secara fisik, secara utuh itu memang secara kasat mata tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita sadari. Tapi kan Dayak 42% loh di Kalteng. Ya. 42%. Dan itu saya anggap ya, apalagi dengan jumlah pemudanya hampir 800.000. Aku nggak tahu hitungan berapa. Aku hitunganku 800.000 pemudanya. Nah, ini kan potensi luar biasa. Apa nggak ada suatu wadah yang diberikan begitu untuk di situ kalian buat sesuatu lah gitu loh. Kami siapkan segala sesuatu gitu. Ada nggak kira-kira? Entah sih kalau teman-teman yang lu alami. Yang secara pribadi yang aku alami saat ini masih belum ada. Karena memang seperti apa yang kusampaikan, khusus di kabupatenku sendiri pun kita tidak punya ruang. Nggak ada ruang ya? Tidak punya ruang. Kita sudah komunikasikan dengan pejabat-pejabat tertinggi di kabupaten. Mereka masih belum menemukan alternatif yang seperti apa untuk mengembangkan potensi yang ada. Nah, sehingga banyak teman-teman, sering saya berdiskusi sama teman-teman yang khususnya kuliah di Jawa dan sebagainya, mereka lebih terlena ke sana, membangun diri mereka di sana dibandingkan karena mereka dikasih kesempatan berarti. Iya, makanya kita sering bilang bahwa di tempat asal kita tidak diberi ruang, tapi orang lain mengapresiasi kinerja kita. Dengan begitu banyaknya potensi Kalimantan, bukan hanya ini ya, kita bilang bukan tambang dan segala macam, pariwisata juga bagus. Iya. Makanya pengembangan pariwisata itu juga harus diiringi dengan SDM. Kenapa harus diiringi dengan SDM? Masuknya pariwisata nanti kita condong ke depan bahwa ketika masuknya pariwisata dan itu go publik, maka otomatis akan budaya luar akan masuk. Nah, kita juga perlu menyediakan SDM kayak bahasa asing dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tanamkan hari ini. Berarti untuk menghadapi itu. Oh, jadi contoh seperti Bali lah ya. Bali mau diapain pun, mau luar negeri datang segala macam, tetap budayanya loh. Iya, karena Bali kan kayak anak-anak yang sudah kecil itu sudah pandai bahasa asing, sehingga mereka ketika ada orang asing masuk ke Bali dia paham. Nah, tapi Kalimantan Tengah belum tentu. Iya, bisa juga dia gara-gara pakai bahasa asing ya kan, lupa dia bahasa asli kan. Iya. Tapi kalau kita lihat potensi Kalimantan Tengah kan banyak ya, gue bilang ya, bukan hanya tambang, pariwisata juga. Yang gue takutkan adalah bukan itu sih. Ketika pariwisata globalisasi masuk, budaya-budaya asing masuk dan segala macam, yang gue takutin itu banyak orang pemuda itu nggak paham tentang budayanya itu. Nah, itu yang aku bilang tadi kan, ketika masuknya globalisasi, ketika kita pemuda Kalimantan Tengah belum siap dan mampu, ya otomatis ya jangan salahkan budaya luar yang menguasai kita. Makanya hari ini perlu ada penyadaran khusus kita. Makanya harus yang penyadaran sejak dini adalah melalui pendidikan, baik PAUD, SD, itu yang harus kita tanamkan. Makanya harus ada pelajaran tersendiri, kayak dulu kan namanya muatan lokal. Nah, muatan lokal ini jangan sampai kayak kami dulu kan, muatan lokal ini kebudayaan yang istilahnya kebudayaan keseluruhan. Nah, sehingga kebudayaan keseluruhan itu kan tidak ada goalnya, dalam artian tidak ada tujuannya. Cuma pengetahuan aja ya. Makanya harus perlu ada juga muatan lokal itu yang inti, dalam artian kebudayaan Kalimantan Tengah harus kita ajarkan kepada generasi melalui pendidikan. Tapi bukannya udah ada sekolah ya? Iya, tapi dalam artian itu kan tidak keseluruhan. Maksudnya nggak keseluruhan gimana? Enggak, maksudnya dalam artian kebudayaan, kita mempelajari kebudayaan baik di TK atau juga di SD. Itu kan muluk itu kan secara keseluruhan dia. Oh iya. Tidak secara spesifik ya. Untuk kita mengenali budaya kita sendiri. Baik, di Kalteng ini nggak ada muatan lokal khusus bicara budaya Kalimantan? Belum ada. Itu secara keseluruhan. Oh. Ya sama berarti kayak di Sumatera juga begitu. Tapi kalau seandainya di sekolah-sekolah daerah-daerah contohnya, baik SMP, SD, SMA, mereka pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Dayak? Kalau muatan lokalnya itu bahasa daerah. Daerah. Nah. Kalau dulu tingkatan SD ya, tingkatan SMP enggak lagi. Enggak pakai bahasa. Enggak.
Kalau dulu ya, sepengetahuan aku sih. SD ngajarnya pakai bahasa daerah apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa daerah. Sama Karena kan- berarti di Medan juga kami pakai Iya, bahasa tapi daerah. dalam artian harus ada kesinambungan. Iya bujur sih. Kalau hanya kita tanamkan di dasar tanpa ada lanjutan, percuma juga. Mereka cuma tahu bahasanya. Kayak aku di Medan itu aku tahu bahasa Batak dari situ. Tapi karena banyak orang tidak tahu loh. Kalau kita bilang ya, bisa kita tes tuh orang-orang yang pergi ke Jakarta ya, Batak tuh. Paham nggak dia pakai bahasa Batak? Nggak ada tahu. Banyak sih. Mereka hanya ya kita tidak bilang bahwa mereka yang tidak pakai bahasa Batak itu tidak paham. Ibarat gini nih, ada orang Dayak nggak tahu bahasa Dayak, menurut kamu gimana? Itulah karena lucu jadinya kan. Ya lucu kan, masa? Ya aku terus aku nanti pakai bahasa Batak sama dia gimana coba? Kalau dia nggak tahu bahasa Batak. Tapi ya. kebanyakan sekarang memang Atau malu kasih aku pakai? sih melihat kebanyakan sih khusus ada yang punya anak diajarkan sejak dia bayi itu memang ada yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bukan kita anti terhadap bahasa persatuan ya? Iya. Cuman nilai karena kan daya tangkap seorang bayi itu kan harusnya dari sejak dia bayi. Iya. Sehingga kadang ada anak-anak yang nggak bisa bahasa Dayak karena dia sejak bayi pun dia sudah diajarkan bahasa Indonesia. Iya sih. Hampir banyak sih gitu. Dia sampai dia lupa di rumah pun pakai bahasa Indonesia. Terus kedepannya kalau lu kan saat ini udah selesai ya. Kedepannya apa yang ingin lu kerjain mengenai Kalimantan dengan pemudanya, khusus pemuda? Yang pertama sih coba memberikan pemahaman dan membangun teman-teman karena memang hari ini ketika kita berkaca pada situasi Kalimantan Tengah hari ini khususnya mahasiswa, banyak mahasiswa itu tidak memanfaatkan momen. Dalam artian mereka kuliah ke kota, khususnya ibu kota, kadang kembali mereka hanya pulang kan ada waktu seminggu atau beberapa hari. Mereka tidak bergaul dengan masyarakat. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Sehingga bagaimana kita meningkatkan SDM kalau kita tidak mulai dari kita? Berasa dirinya itu ya, berasa dirinya orang kota ya. Iya. Padahal peningkatan SDM itu kan harusnya kita belajar dari kota untuk kita ajarkan kepada generasi yang di bawahnya. Sehingga peningkatan SDM itu mampu nanti kita galang bersama, bukan hanya ini tugasnya pemerintah, ini tugasnya dinas-dinas, tapi ini adalah tugas kita semua. Dalam artian ketika kita pulang ke kampung otomatis kita ngajak adik-adik gitu, iya, bertukar pikiran. Bertukar pikiran, betul-betul. Kita nggak seperti Jepang ya. Jepang itu mereka pergi ke Amerika, pulang ke kampung buat sesuatu gitu. Kita pergi ke daerah, pulang ke kampung, cari kerja aja. Jadi pegawai. Nggak sih, bercanda. Jangan tersinggung teman-teman. Nah, terus ini kan kita lihat ini Kalimantan Tengah, terus dengan luas yang begini sebenarnya hampir 3 kali Pulau Jawa di luas ini. Kamu ini melihat ini ke depannya Kalimantan Tengah, kita bilang 2030 kan bonus demografi dan lain-lain. Ke depannya gimana nih? Apakah akan ada harapan yang kita bilang besar dan akan terjadi 10 tahun sampai 15 tahun ke depan, atau sesuatu yang mengecewakan? Yang pasti akan ada harapan, walaupun sekecil apapun, tapi akan ada dampak juga ketika hari ini kita pemuda tidak siap menghadapi itu. Karena memang hari ini investasi baik asing maupun nasional itu adalah larinya ke Kalimantan. Perlu kita sadari itu juga. Kalau umpamanya kita pemudanya tidak melek dari sekarang, otomatis kita hanya jadi penonton. Nah, sehingga kita harus pulau kita yang ada, kita harus jaga bagaimana kita mengelolanya agar nanti apa yang kita harapkan itu terwujud lah. Jangan sampai nanti seperti apa yang terjadi bahwa kita ada batu bara, contoh ada batu bara, ada kelapa sawit, tapi kita untuk menghidupi orang lain. Orang-orang umpamanya batu bara itu kan untuk listrik. Nah, ketika hari ini kita batu bara untuk nasional, tapi bagaimana nasib
teman-teman di daerah di kampung yang tidak punya listrik. Banyak pula Banyak kan? Kenapa hari ini batu bara yang lebih ke Pulau Jawa dan sebagainya untuk menerangi teman-teman yang ada. bahkan ke Thailand ya. Iya. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk membuat ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya? Karena hari ini masih banyak daerah-daerah kita tidak mengalami kemajuan, khususnya di bidang bagaimana kita meningkatkan SDM. Ketika internet tidak ada, terus lampu juga tidak ada, mereka akan ketinggalan. Makanya